Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Adalah janjimu di dalam hidupku, janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Salam, selamat pagi bagi kita semuanya. Sebelum kita memulai aktivitas kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini kami merasakan berkat-Mu, kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas segala berkat-berkat Tuhan di dalam hidup kami. Dan Bapa, sebelum kami memulai aktivitas kami sepanjang hari ini, kami mau bersekutu bersama Tuhan, memuji nama Tuhan,
mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan menjadi pedoman bagi kami untuk menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Berikan hikmat kebijaksanaan kepada kami, supaya kami mengerti akan kebenaran firman-Mu, dan mampukan kami melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari Efesus 1 ayatnya yang ke-11. Efesus 1 ayat 11 demikian firman Tuhan. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mendapat berkat di dalam kehidupan kita, kita pasti sangat bersuka cita. Kita berbahagia di dalam kehidupan kita. Apakah itu mendapat rezeki melalui pekerjaan kita, atau berkat kesehatan yang selama ini sudah sakit, tapi Tuhan berikan berkat kesembuhan. Ada banyak berkat-berkat yang kita terima di dalam hidup kita. Ketika kita menerima berkat itu, pasti sukacitanya tuh sangat luar biasa. Tapi ketika kita menerima berkat rohani di dalam hidup kita, sukacitanya pasti akan bertambah lagi. Pada hari ini, pada pagi ini, kita diingatkan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tidak hanya sebatas menerima berkat jasmani, tetapi kita juga menerima berkat rohani di dalam kehidupan kita. Apa itu berkat rohani yang kita terima di dalam kehidupan kita? Berdasarkan Efesus 1 ayat 11 yang menjadi renungan kita pada pagi ini, Rasul Paulus mengingatkan kita, seperti Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Efesus melalui suratnya, bahwa kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita menerima berkat rohani, yaitu kita sudah dipilih menjadi anak-anak Allah. Kita sudah dipilih menjadi anak-anak Allah, dan kita juga mendapat bagian dari yang sudah dijanjikan Allah. Apa itu? Kasih setia Allah di dalam Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Kita yang adalah manusia berdosa, yang seharusnya dihukum oleh karena dosa-dosa dan pelanggaran kita. Tetapi oleh karena kasih dan kebaikan Allah, oleh karena anugerah Allah melalui Yesus Kristus, kita ditebus, kita diselamatkan, kita dijadikan anak-anak Allah. Kita mendapat bagian dari apa yang sudah dijanjikan, yaitu keselamatan yang sudah Tuhan berikan di dalam Yesus Kristus. Makanya Rasul Paulus katakan, aku katakan di dalam Kristus. Di dalam Kristus kita ditebus. Di dalam Kristus kita diselamatkan. Di dalam Kristus kita dijadikan sebagai anak, sebagai ahli waris. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, apa jaminannya?
Jaminannya adalah Roh Kudus. Kalau kita terus membaca sampai dengan ayat yang ke-14, di sana dikatakan ketika kita percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan kita percaya bahwa kita sudah menerima keselamatan yang datangnya dari Allah kita di dalam Yesus, pada saat kita percaya dimateraikan oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus jugalah yang menjadi jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, betapa sukacitanya kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena hebatnya kita, bukan karena kekayaan kita, bukan karena cantik rupa kita. Kita ditebus dan kita dijadikan anak Allah. Tapi karena anugerah Allah dan karena kebaikan Allah, kita ditebus di dalam Yesus Kristus, kita diselamatkan dan kita dijadikan anak Allah. Kalau kita sudah diselamatkan, kita sudah menerima berkat, apa respon kita? Respon kita adalah kita bersyukur kepada Allah. Kita harus hidup sebagai anak-anak yang sudah menerima anugerah. Itu harus kita perlihatkan melalui kehidupan kita sehari-hari. Cara kita berpikir, dari cara kita berbicara, dari tindakan kita, perilaku kita, kita mencerminkan sebagai anak-anak Allah. Kita memuji Allah di dalam kehidupan kita. Melalui kehidupan kita, ya, nama Allah terpuji. Melalui pekerjaan kita, nama Allah dimuliakan. Itulah respon kita sebagai kita yang sudah menerima anugerah Allah. Kita sebagai anak-anak yang sudah menerima keselamatan yang datangnya dari Allah kita. Kita harus berlaku dan hidup sebagai anak-anak yang istimewa. Kita harus tampil beda dengan kehidupan dunia ini. Kita harus menghargai anugerah berkat yang sudah disediakan Allah bagi kita di dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi tidak ada lagi alasan bagi kita untuk tidak memuliakan Allah. Tidak ada lagi alasan bagi kita menganggap diri kita ini tidak berharga di hadapan Allah. Hidup kita ini berharga karena kita sudah ditebus. Hidup kita ini berharga karena kita adalah anak-anak Allah. Sebagai anak-anak Allah yang hidup kita adalah berharga di hadapan Allah. Kita melakukan kehendak Allah di dalam hidup kita. Dan kita selalu memuji, memuliakan Allah di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami mengucap syukur atas berkat-Mu, atas kasih-Mu, atas penebusan yang Engkau berikan melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Melalui penebusan itu, kami menerima anugerah Allah. Kami dijadikan sebagai anak Allah. Kami mengucap syukur atas segala berkat-Mu, atas kasih-Mu di dalam hidup kami. Untuk itu Tuhan, ajari kami sebagai anak yang selalu percaya kepadamu, yang selalu mengandalkan Engkau, berlaku sebagai anak-anak yang istimewa, yang selalu bersyukur, memuji dan memuliakan Allah di dalam hidup kami. Mampukan kami menjadi berkat di dalam kehidupan kami, karena Tuhan, kami sudah terlebih dahulu menerima berkat daripada-Mu. Bapa yang baik, biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi kekuatan bagi kami, menjadi penghibur bagi kami dalam menjalani kehidupan kami, melakukan aktivitas kami. Tuhan Yesus, pada saat ini juga kami berdoa buat saudara-saudara kami, anak-anak Tuhan di tengah-tengah GBKP Runggun Cililitan.
Kau berkati setiap jemaat-Mu, Kau pimpin hidup mereka, berikan kesehatan kepada mereka, berkati setiap keluarga, setiap rumah tangga, berkati pekerjaan mereka, biarlah iman mereka semakin bertumbuh kepada Tuhan, berkat-berkat melimpah mereka terima daripada Tuhan. Kau berkati setiap anak-anak-Mu, juga setiap hamba-hamba-Mu yang melayani di tengah-tengah GBKP Runggun Cililitan, pendeta, pertua, diaken, Kau berkati semuanya, sehingga sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus, mereka juga semakin mampu melayani Engkau, mewartakan kebenaran firman Tuhan, menyatakan keselamatan kepada dunia ini melalui pelayanan mereka. Pimpin hidup mereka Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang ada dalam keadaan sakit penyakit. Kau sembuhkan mereka, uluran tangan kasih-Mu yang menjamah mereka dan menyembuhkan mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa, setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, yang mendengarkan sapaan teduh ini, Kau Tuhan berkati mereka, Engkau pimpin hidup mereka, berkati keluarga mereka, di setiap pergumulan mereka Engkau tolong mereka, supaya mereka Tuhan tetap merasakan kasih setia Tuhan, damai sejahtera menjadi milik mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa dan pengharapan kami. Hidup kami sepanjang hari ini kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.